Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, ini harus oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok Confuse akan mempresentasikan hasil tugas besar kami berupa sebuah project text editor sederhana di mana beranggotakan saya sendiri Muhammad Abil Hasan dengan teman saya Dian Maharani Azahra dan teman saya yang satu lagi Diana Kartika Intan Pratiwi. Nah, di sini sebelum kami mempresentasikan apa hasil kerja kami, saya di sini akan menjelaskan apa sih text editor itu. Text editor itu sendiri adalah sebuah sistem atau software di mana kita bisa menulis dan mengedit hasil kerja kita itu. Nah, di sini untuk kami sendiri hanya mempunyai beberapa fitur-fitur sederhana seperti mengetik, menghapus, memindahkan kursor, serta mengundo dan redo. Lalu ada fitur tambahan dari kami sendiri yaitu find and replace. Nah, untuk sistem dari text editor kami sendiri, dia memakai struktur data DLL dan stack. Di mana DLL sendiri itu merupakan struktur data yang dipakai untuk menyimpan karakter-karakter menjadi sebuah list. Nah, dan stack sendiri itu digunakan untuk komen-komen dan perintah-perintah untuk undo dan redo gitu. Nah, kita langsung saja. Kami akan menjelaskan satu-satu ADT dan function primitif. Nah, di sini sendiri data structure dari double linked list itu kami mempunyai struct element list. Nah, struct element list sendiri dia mempunyai variabel info yang bertipekan info type, di mana info type sendiri ada type definisi dari variabel char. Nah, lalu kita mempunyai juga variabel next dan ref yang bertipe variabel address, di mana address sendiri adalah pointer untuk struktur elemen list. Lalu di sini juga ada struct list, di mana struktur list itu adalah list atau kepala yang memegang semua deretan elemen list itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, ini harus oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok Confuse akan mempresentasikan hasil tugas besar kami berupa sebuah project text editor sederhana di mana beranggotakan saya sendiri Muhammad Abil Hasan dengan teman saya Dian Maharani Azahra dan teman saya yang satu lagi Diana Kartika Intan Pratiwi. Nah, di sini sebelum kami mempresentasikan apa hasil kerja kami, saya di sini akan menjelaskan apa sih text editor itu. Text editor itu sendiri adalah sebuah sistem atau software di mana kita bisa menulis dan mengedit hasil kerja kita itu. Nah, di sini untuk kami sendiri hanya mempunyai beberapa fitur-fitur sederhana seperti mengetik, menghapus, memindahkan kursor, serta mengundo dan redo. Lalu ada fitur tambahan dari kami sendiri yaitu find and replace. Nah, untuk sistem dari text editor kami sendiri, dia memakai struktur data DLL dan stack. Di mana DLL sendiri itu merupakan struktur data yang dipakai untuk menyimpan karakter-karakter menjadi sebuah list. Nah, dan stack sendiri itu digunakan untuk komen-komen dan perintah-perintah untuk undo dan redo gitu. Nah, kita langsung saja. Kami akan menjelaskan satu-satu
ADT dan function primitif. Nah, di sini sendiri data structure dari double linked list itu kami mempunyai struct element list. Nah, struct element list sendiri dia mempunyai variabel info yang bertipe char info type, di mana info type sendiri ada type definisi dari variabel char. Nah, lalu kita mempunyai juga variabel next dan pref yang bertipe variabel address, di mana address sendiri adalah pointer untuk struktur elemen list. Lalu di sini juga ada struct list, di mana structure list itu adalah list atau kepala yang memegang semua deretan elemen list itu. Nah, untuk data structure dari stack, dia memiliki berawalkan struktur data stack yang berisikan array dari info yang bertipe info stack. Untuk ukuran arraynya sendiri berukuran integer constant, yaitu max size bernilai 2024. Nah, untuk tipe info stack sendiri adalah sebuah struct yang berisikan tiga variabel dengan dua jenis berbeda. Yang pertama ada elemen dan before elemen bertipe address, yang tadi kita sudah sebut. Address itu adalah sebuah pointer menuju sebuah elemen list. Lalu ada juga variabel comment bertipe string. Nah, untuk stacknya itu sendiri, untuk mungkin itu untuk struktur data stack gitu. Nah, untuk penjelasan mengenai function-function dan function-function dari teks editor kami akan dijelaskan menjadi beberapa bagian. Nah, untuk yang pertama yaitu function create list dan create element akan dijelaskan oleh rekan saya. Siapa ini? Halo, aku Dian. Di sini aku akan ngejelasin beberapa fungsi yang ada di linked list CPP. Yang pertama ada fungsi create list untuk membuat list. Di sini ada lFirst dan last kita setel jadi null. Lalu ada address yang buat create element. Kita lokasi p terlebih dahulu, lalu pinfo isinya data, pnext dan pref kita setel jadi null. Lalu return p. Lalu ada fungsi insert class. Di sini ada dua kondisi. Jika lFirst sama dengan null, maka lFirst dan last menjadi p. Nah, kalau enggak, kita setel ppref menjadi last dan last next menjadi p, lalu kita perbarui last menjadi p. Lalu ada insert after. Ada dua kondisi juga. Jika beef cursor sama dengan last, maka dia akan memanggil fungsi insert class. Seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Lalu kita perbarui beef cursor menjadi p. Kondisi lainnya itu pnext kita hubungkan ke beef cursor next dan ppref kita hubungkan ke beef cursor. Lalu beef cursor next yang artinya prefnya itu p, lalu beef cursor next itu p, jadi kita perbarui beef cursor menjadi p. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kembali. Baik, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur-prosedur yang dilakukan oleh function-function delete di sini. Nah, langsung saja di sini ada delete last, di mana delete last sendiri ada fungsi atau mungkin kondisi khusus di mana jika L bersama dengan last alias di mana di list itu hanya ada satu elemen tersisa, itu dia tidak akan menghapus apapun, hanya bakal return nothing. Jadi di mana dia akan menghentikan seluruh prosedur dari fungsi itu. Nah, namun jika lebih daripada satu, dua sama dan lebih, dia bakal melakukan si pointer p-nya itu bakal disimpan ke elemen terakhir yaitu ls, dan ls-nya pun akan digeser menjadi elemen sebelum terakhir gitu. Nah, setelah dua hal itu dilakukan, mereka masing-masing akan memutuskan hubungan tersebut menjadi akan setting menjadi null pointer. Nah,
Lalu di delete after sendiri itu ada kondisi khusus juga, dimana dimana di delete after itu dia bakal ngecek apakah pointer, kan dia bakal ngecek apa bakal menghapus si P ini. P ini adalah di mana kursornya berada gitu. Jika kursor berada di elemen yang memiliki info slash 0 atau bisa dibilang data dummy, dia bakal tidak akan menjalankan delete apapun. Nah, namun jika bukan di sana, dia akan masuk ke dalam function ini. Nah, untuk kondisi pertama sendiri, jika P itu sama dengan di last, artinya di mana kalau misalnya kursornya itu berada di elemen terakhir, maka dia akan melakukan last. Dan setelah melakukan, dia akan melakukan delete last. Dan setelah semuanya berhasil, with kursornya sendiri bakal ditunjuk ke elemen terakhir. Lalu, untuk kondisi keduanya itu adalah jika kursornya itu berada di tengah-tengah list, alias bukan di akhir ataupun bukan di awal. P-nya itu bakal di set ke elemen setelah bif kursor. Nah, setelah itu bif kursor next-nya sendiri akan dihubungkan ke P next-nya. Nah, setelah itu dia bakal mengecekkan apakah setelah P next itu apa null pointer atau tidak. Jika tidak, maka dia akan menghubungkan si pref dari P next itu sendiri ke bif kursornya gitu. Setelah semua dilakukan, elemen yang ditunjuk oleh pointer P sendiri akan memutuskan hubungannya dengan elemen-elemen di sekitarnya. Seperti itu. Bentar, ini yang search itu mau langsung di ini. Ya, yaudah. Nah, untuk selanjutnya itu akan menjelaskan tentang function keseluruhan dari find and replace. Dan untuk function search sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo, di sini Diana Kartika Intan Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan prosedur search. Nah, di sini search itu listnya masuk, terus ada string data itu kata yang mau dicarinya, terus ada address P sama address Q. P itu nanti untuk awal dari substring katanya, dan Q itu untuk substring terakhirnya. Kemudian di sini ada boolean there is, kita diisi false karena artinya katanya itu belum ketemu. Terus I-nya itu dari 0. Nah, P sendiri itu nanti ada di prosedur find and replace itu di setting L first dan Q-nya tuh P. Kita di sini menggunakan perulangan. Dia akan mengulang kalau Q-nya tidak sama dengan nil atau bukan di akhir kata dan ininya masih belum ketemu. Untuk kondisi pertama, jika data I-nya sama dengan Q info, maka I-nya itu atau substring-nya itu akan ditambah ke substring berikutnya. Kemudian ada kondisi lagi, jika I-nya itu ketemu, seluruh katanya dalam data itu ketemu, dia akan menyeting there is-nya itu jadi true. Kalau enggak, dia akan ke karakter selanjutnya, ke Q next. Kondisi selanjutnya juga ada kalau dia data I-nya tidak sama dengan Q info, maka akan P sama dengan P next, akan pindah ke karakter selanjutnya. I-nya juga akan mulai dari 0 lagi. Nah, di sini ada if not there is, artinya tidak ada kata yang ketemu. Nanti P sama Q-nya akan di set nil. Sekian. Selanjutnya untuk prosedur selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada fungsi replace. Untuk pertama kita inisialisasi dulu. Untuk tem 1 menunjuk ke elemen pertama temlist, lalu tem 2 menunjuk ke elemen terakhir dari temlist. Lalu masuk pada kondisi P. Jika P sama dengan L first, berarti P sama dengan di awal, maka L first sama dengan tem 1. Jika tidak, dia akan masuk pada algoritma ini. P pref next-nya akan menjadi tem 1. Untuk kondisi key, jika key sama dengan elas, jika key di akhir, maka elas akan menjadi tem 2. Jika tidak, key next pref-nya akan menjadi tem 2.
Lalu setelah itu kita hubungkan tem 1 pref ke elemen sebelum P atau P pref. Lalu tem 2 next, dia akan dihubungkan ke elemen setelah key next. Lalu dia melakukan perulangan. Selama P itu tidak sama dengan key, maka pointer P akan disambungkan ke atau dihubungkan ke pointer tem. Lalu P-nya akan bergeser ke P selanjutnya atau P next. Lalu setelah itu kita akan menghapus tem. Nah, setelah semuanya ditampilkan, fungsi ini akan mendelete key, menghapus key. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya itu ada fungsi find and replace, di mana kita menghubungkan dua fungsi sebelumnya, yaitu search and replace. Nah, di sini kita diinisialisasikan P-nya terlebih dahulu, meskipun sebelumnya udah diinisialisasikan, tapi kita inisialisasikan lagi. Jadi kita akan memulai pencarian itu dari awal ya. Setelah diinisialisasikan, kalau misalkan pointernya P dan Q itu dari awal, dia akan melakukan pencarian gitu. Nah, jika katamu, maka dia akan mengembalikan alamat P dan Q gitu. Namun jika P dan Q-nya itu dua-duanya nol, maka kita akan mengakhiri function find and replace dan mengembalikan sebuah cetakan, yaitu kalau misalkan emang tidak ada gitu, itu berupa peringatan tak ada lah, kata macam tuh gitu. Lalu jika jika memang katanya tetap ketemu, maka dia akan meminta si function ini bakal meminta kata pengganti dari kata yang kita cari gitu. Nah, sebenarnya kita memasukkan atau menginput kata yang kita cari itu di variabel replacement misalnya itu. Lalu kita membuat temporary list atau time list. Setelah membuat time list itu kita akan membuat sebuah list berisikan elemen list dari setiap kata yang ada di string replacement ini. Tuh. Nah, untuk setelah pembuatannya selesai, setelah dibuat list tadi, barulah di replace dengan menggunakan function replace tadi yang sudah dijelaskan gitu. Nah, untuk selanjutnya itu yaitu berupa function move cursor yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan shift left. Untuk shift left itu dia akan ngecek kursor pref-nya itu tidak sama dengan nil atau tidak, karena left itu akan bergeser ke kiri. Nah, jika dia tidak sama dengan nil, kursornya itu diset ke kursor next, ke kursor pref, artinya geser ke kiri. Untuk div kursor sendiri itu digeser ke kursor saat ini ke pref-nya. Ini. Selanjutnya itu ada shift right. Ini untuk geser ke kanan. Dia ngecek dulu kursor next-nya itu nil atau tidak. Jika tidak nil, dia akan masuk. Kursor sekarang itu diperbarui ke kursor next. Untuk div kursornya sendiri di set kursor saat ini ke pref-nya. Oke, balik lagi bersama saya. Nah, sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme dari shift up dan shift down. Nah, untuk shift up sendiri itu bermaksud untuk memindahkan kursor dari line bawah ke line sebelumnya gitu kan. Nah, sini kita diperiksa kita langsung kita membagi menjadi 3 bagian ya. Bagian pertama adalah untuk menghitung posisi kolom berapa kursor saat ini berada gitu. Dan yang kedua itu menggeser jadi 4 ya. Menggeser kursor itu kan udah ketemu tuh kolom berapa. Nah, itu menggeser kursor itu ke baris kolom pertama gitu, dari barisnya gitu. Lalu di bagian ketiganya
itu dia di kan udah di ujung tuh. Nah, dikatasin, terus kita di atas itu ditarik lagi ke awal baris gitu, tapi cuma di baris ini konteksnya tuh di baris sebelumnya gitu, beda lain ya. Nah, setelah itu baru dimajukan maju berdasarkan berapa di kolom berapa gitu kursor tuh biasa banget kursornya. Hanya saja jika hasil dari pemindahan hasil dari hasil jika kalau misalkan kolom yang dihitung di baris sebelumnya itu berbeda dengan jumlah kolomnya itu berbeda dengan nilai kurang atau jika itu lebih atau jika kolom yang baris sebelumnya itu kurang, maka dia akan setting itu setting dia bakal kembali dengan tangan kosong yang dimaksud tangan kosong itu adalah target berisi 0 pointer gitu. Nah, jika 0 pointer maka dia akan di set ke baris, memang masih di baris sebelumnya cuma disimpan di akhir gitu. Nah, setelah itu selesai itu di kursor akan diupdate dengan isi dari alamat alamat yang dimiliki oleh variabel target itu. Nah, setelah kursor diupdate, kursor pun ikut diupdate dengan menanyakan apakah jika kalau misalnya kursor ada ya berarti dia mengambil alamat dari elemen sebelum kursor gitu. Nah, sama hanya dengan shift down, yang membedakannya adalah di bagian perpindahan baris. Jika di sebelum jika kalau di shift down itu setelah menghitung kolom dia itu bukan mundur tapi dimajukan ke ujung baris gitu sampai ketemu dengan break line atau new line atau invisible element itu. Nah, setelah dimajukan baru dia setelah dimajukan kan kalau step yang ketiga dari shift up itu dia ditarik setelah mundur dia ditarik lagi ke awal barisan. Nah, kalau ini tinggal maju satu langkah itu barulah ke baris selanjutnya gitu. Nah, cuma sebelum kesini kan pengecekan dulu tuh apakah dia itu kan udah ditarik tuh sampai akhir gitu. Jika menghasilkan 0 pointer, artinya dia udah di ujung udah di ujung gitu. Udah di ujung kalimat itu. Nah, udah di ujung line gitu. Jadi ya gak bisa di next gitu. Gak bisa dikebawahin kursornya. Nah, tapi kalau misalkan ada, kalau misalkan tidak nul, sama seperti step keempat dari shift up tadi, yaitu maju beberapa langkah sesuai dengan dimana kolom dari kursor pertama itu berada gitu. Nah, setelah semuanya beres dicek lah apakah sama gitu kolomnya atau apakah tidak nol atau nol gitu. Kalau misalnya nol dia bakal diset ke kursor diset ke elemen paling ujung dari baris tersebut gitu. Dan jika tidak ya tidak akan melakukan algoritma seperti ini. Dan jika sudah beres semuanya, kursor pun akan diupdate dengan isi dari alamat variabel target gitu. Begitu pula kursornya diisi oleh alamat dari elemen sebelum kursor itu. Itulah jasa dari shift down. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk di sini ada display list. Di mana display list sendiri adalah fungsi untuk mencetak semua elemen list yang ada di dalam list seperti biasa. Namun di sini ada case khusus di mana jika kursornya itu sama dengan P atau misalkan ketika P ini kan arah yang satu-satu gitu bukan satu-satu untuk printnya mencetak dari elemen listnya. Ketika si P-nya itu pointer P-nya itu ketemu dengan pointer kursor, maka setelah dipercetakan P info dia akan mencetak sebuah
simbol garis itu karakter dengan ASCII 124. Nah, itu sebagai kami di sini mempresentasikannya sebagai simbol kursor. Nah, itu terus berlanjut sampai ujung list gitu. Begitulah untuk fungsi display list. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai sistem stack dari program kami yang akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan primitif dari stack. Di sini ada create stack. Kita stopnya di set 0 dari 0. Kemudian di sini ada is empty buat ngecek dia itu kosong atau enggak stacknya. Kalau kalau stopnya sama dengan 0, dia akan mengeluarkan true, artinya dia kosong. Terus di sini ada is full, mengembalikan boolean juga. Jika stopnya sama dengan max size, dia akan mengembalikan true, yang artinya stacknya full. Kemudian di sini ada prosedur push, dia ngecek dulu stacknya full atau enggak. Kalau dia tidak full, dia akan memasukkan data-data yang masuk dari parameter ini. Kemudian stopnya bakal ditambah. Kalau dia full stacknya, dia akan mengembalikan stack is full. Selanjutnya di sini ada prosedur pop. Dia akan ngecek stacknya itu kosong atau enggak. Kalau dia enggak kosong, stopnya itu dikurangi dulu. Kemudian diambil di pop, kayak perintah prefnya itu diambil, dikeluarkan. Untuk kondisi selanjutnya itu else, kalau stacknya kosong, dia akan mencetak stack is empty. Ini juga ada prosedur empty stack. Dia akan digunakan di insert dan delete. Di setiap melakukan itu, dia akan mengosongkan dulu stacknya. Ini while stacknya tidak kosong, dia akan terus ngepop sampai dia kosong. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, dari tadi kan kita udah tahu tuh konsep-konsepnya di sini sendiri. Ini merupakan tampilan utamanya atau tampilan main. Nah, tadi kan kita udah tahu tuh apa tadi kan kita disebutin tuh apa kalau misalnya ada invisible element atau slash no slash zero atau apa itu merupakan sebuah eh, elemen karakter yang tidak ada tampilannya, di mana itu ada merupakan sebuah kunci dari text editor yang kami kerjakan saat ini. Jadi di mana ketika dibuatlah sebuah text editor, maka dia tidak apa ya, grup itu tidak akan datang dengan list kosong, tapi ada satu elemen yang emang apa ya yang emang tidak ada wujudnya gitu, hanya sebagai elemen, ada elemen tapi tidak ada gitu. Nah, seperti itu. Tadi akan melakukan instruksi insert itu. Nah, selanjutnya dia akan ini untuk variabel yang dibentukkan itu berupa datanya sendiri, data info type. Tadi info type tahu kan itu adalah sebuah chart. Lalu di sini kita punya list, punya undo stack dan redo stack untuk melakukan undo redo. Dan di sini juga ada kursor dan bif kursor karena kita menggunakan dual kursor gitu. Gitu. Nah, di sini sendiri ada merupakan tampilan kayak ya, tampilan tekanan untuk keluar dari program atau enggak ya, dan ini juga ya ini pesan dari kami, jangan nulis yang aneh-aneh gitu. Terus di sini juga beberapa kondisi untuk menampilkan posisi kursornya gitu. Dan di sini ada merupakan tampilan apa sih yang kita tekan itu. Nah, di sini kita punya display list dan data sama dengan GCH. Apa itu? Nah, untuk display list sendiri dia menampilkan dari tampilan dari list itu sendiri gitu. Nah, untuk data GCH itu merupakan function dari library Konyoha, di mana fungsi itu sendiri adalah ketika kita menekan sesuatu dari keyboard kita itu bakal transfer langsung ditransform menjadi sebuah langsung ditransform menjadi
inputan berupa ASCII atau ya karakter tapi berupa ASCII gitu, dalam bentuk ASCII dan disimpan di variabel data. Nah setelah itu setelah menerima masukan, nah dia bakal melakukan sebuah algoritma berdasarkan apa yang kita insert gitu, kita tekan gitu. Di sini sendiri ada beberapa function di mana ada backspace, enter atau new line, move cursor, find replace, undo redo, dan juga ini else untuk insert biasa gitu. Dan semua itu akan terjadi jika selama kita tidak menekan PSC atau menekan tombol yang bernilai 27 yaitu tombol escape. Nah, untuk detail dari fungsi sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada beberapa kondisi inputan. Kita akan masuk pada kondisi pertama. Jika data yang dimasukkan adalah 8, yang merepresentasikan sebagai tombol backspace, maka dia akan masuk pada algoritma ini. Lalu, cek ulang kembali. Jika kursor tidak sama dengan 0 dan kursor info itu enggak di awal kalimat, tidak berada di awal kalimat, maka dia akan mengosongkan stack di redo terlebih dahulu dengan memanggil fungsi empty stack. Jadi sebelum melakukan aktivitas yang baru, dia itu harus memastikan bahwa redo stack-nya itu harus kosong. Lalu setelah itu, kita panggil fungsi delete after untuk menghapus kalimat yang kita inginkan. Setelah kalimatnya terhapus, maka kita akan panggil fungsi push. Kenapa kita memanggil fungsi push? Karena untuk menyimpan informasi yang tadi ke dalam undo stack, ke dalam stack undo. Lalu kita melakukan pengecekan kembali. Jika kursor itu sama dengan 0, maka beef kursor juga harus disetel 0. Nah, kalau enggak, kursor akan mundur ke elemen sebelumnya atau beef kursor. Lalu dicek lagi, apakah kursor tidak sama dengan 0? Jika iya, maka beef kursor akan menjadi kursor pref. Kalau kursornya sama dengan 0, maka beef kursor akan disetel menjadi 0. Lalu masuk pada kondisi kedua. Jika data yang dimasukkan itu 13, yang merepresentasikan sebagai tombol enter, maka dia juga akan mengosongkan stack redo-nya dulu. Dia akan mengosongkan terlebih dahulu seperti yang tadi dengan memanggil fungsi empty stack. Lalu setelah itu, kita inisialisasi beef kursor menjadi kursor, dan data itu kita isi dengan new line. Jadi variabel data itu isinya new line. Lalu kursor, variabel kursor, di sini dia akan memanggil fungsi create element yang inputannya itu data alias new line. Karena data di sini ada new line. Jadi nanti datanya itu berisi new line. Lalu setelah create element, dia akan memanggil insert after untuk menyisipkan karakter yang kita inginkan. Setelah insert after berhasil, setelah kita berhasil menyisipkan karakter, kita memanggil fungsi push. Sama aja untuk menyimpan informasi yang tadi itu ke dalam undo stack. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya untuk fungsi di nah, selanjutnya untuk jika case di mana inputannya itu adalah sebuah arrow, maka dia akan menginput dua bilangan ASCII. Kenapa dua bilangan ASCII? Karena di sini tombol arrow sendiri adalah sebuah case khusus di mana dia akan memberikan dua nilai ASCII. Yang pertama min 32 dan yang satunya lagi tergantung sesuai dengan apa yang kita input. Contohnya di sini adalah jika yang dimasukkannya itu adalah left arrow atau geser kiri, dia maka akan memberikan nilai ASCII yaitu min 32 dan 75. Dan jika kanan min 32 dan 77. Dan jika atas
akan min 32 dengan 72, dan jika bawah dia akan memberikan reaksi berupa min 32 dan 80. Untuk bagaimana spesifikasi shift up, shift left, shift right, shift up down itu sendiri sudah dijelaskan tadi sama teman-teman saya dan oleh teman saya dan saya sendiri. Oke, itu untuk spesifik apa untuk pemanggilan fungsi dari move cursor dari program kami. Selanjutnya akan untuk fungsi selanjutnya, kondisi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan undo. Untuk undo itu jika datanya sama dengan 26 yang merepresentasikan Ctrl Z, nah dia akan masuk ke sini if jika stacknya tidak kosong, stack utamanya yaitu yang undo. Kemudian kalau undo itu selalu di pop. Terus di sini ada komando. Terus komando itu jika komandonya insert, dia akan delete after, melakukan delete after. Kemudian kan di sini di stack utamanya di pop, kemudian dimasukkan di push ke redo stack. Nah, kemudian jika kursornya sama-sama nil, otomatis div kursornya juga nil. Nah, jika tidak, kursor sekarang itu kan tadi udah di undo. Sekarang kursornya itu diisi sama div kursor. Div kursornya sendiri itu jika kursornya tidak nil, dia akan diisi kursor pref, kursor yang ini yang udah diperbarui. Nah, jika kursornya sama dengan nil, dia akan diisi nil. Nah, sekarang kalau komando ini itu delete, dia akan melakukan insert after. Kemudian di push ke redo stack. Untuk selanjutnya itu ada kondisi selanjutnya, jika datanya sama dengan 25 yang merepresentasikan Ctrl Y. Seperti biasa dia akan ngecek stacknya kosong atau tidak. Tapi ini dicek yang redo stack karena dia akan melakukan redo. Dia akan pop karena mau dikembaliin ke stack utama, di pop dulu yang di redo stacknya, kemudian mau di push tapi tergantung kondisinya. Kalau insert dia melakukan insert after, kalau delete dia akan melakukan delete after. Ini juga nanti kursornya diperbarui. Kalau kursornya nil, div kursornya juga nil. Jika kursornya tidak sama dengan nil, kursornya diperbarui jadi div kursor. Div kursor saat ini diperbarui. Jika kursornya tidak sama dengan nil, dia jadi kursor pref. Kalau kursornya sama dengan nil, div kursornya juga diisi nil. Seperti itu. Baik, selanjutnya jika inputan yang kita selanjutnya jika kita menginput data yang tidak termasuk dalam keenam kondisi tadi, maka kita akan masuk pada algoritma ini, pada else yang ini. Seperti biasa, langkah awalnya itu kita mengosongkan terlebih dahulu stack redo dengan memanggil fungsi empty stack. Setelah itu kita inisialisasi with kursor menjadi kursor. Jadi dia maju, lalu kursor variabel kursornya itu dia memanggil fungsi create element untuk membuat elemen baru yang berisi data yang akan kita masukkan. Lalu setelah itu kita panggil fungsi insert after untuk memasukkan karakter-karakter yang ingin kita masukkan ke dalam list. Lalu setelah itu kita panggil fungsi push. Manfaatnya sama seperti sebelumnya ya. Jadi untuk menyimpan informasi yang tadi kita masukkan. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada while. Data tidak sama dengan 27. Jika datanya tidak sama dengan 27, dia akan mengulang ke atas sini. Kalau yang di inputnya 27, dia akan keluar ke sini menampilkan CLS final text gitu.
Selanjutnya di sini ada while data tidak sama dengan 27. Nah, selama datanya tidak sama dengan 27, dia akan mengulang ke atas. Jika datanya sama dengan 27, dia akan keluar. Ada sistem CLS, dia akan menampilkan final text dan terus ngeprint isi listnya. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kami untuk menjelaskan program teks